بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل أحدا من الأماكن الزيارة في المدينة النبوية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan haji tahun ini, dan demikian pula para jamaah yang akan dan sedang berumrah. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menceritakan terkait Gunung Uhud. Karena salah satu tujuan City Tour manakala kita berada di Madinah, diantaranya yang favorit adalah wilayah Gunung Uhud. Kenapa? Karena di tempat inilah pernah terjadi sebuah peristiwa pada tahun ketiga Hijriyah, sekitar setahun setelah Perang Badar, saat dimana kocar kacirnya pasukan Quraisy, lalu dengan dendam membara, mereka kemudian menyusun kekuatan selama sekitar setahun penuh dalam rangka untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin di kota Madinah. Dan peristiwa tersebut terjadi di sebuah tempat yang kita sebut sebagai sekitar Gunung Uhud. Maka dalam kegiatan umrah, terutama bagi mereka yang sampai ke Madinah, begitupun saat haji, salah satu tempat favorit untuk dijadikan sebagai tujuan ziarah adalah wilayah Uhud ini. Uhud adalah sebuah pegunungan yang berdiri sendiri, tidak seperti gunung-gunung yang lain yang ada di Madinah yang merupakan gugusan pegunungan. Makanya disebut Jabal Uhud, yaitu gunung Uhud secara tersendiri. Posisi gunung ini berada sekitar 5,5 km di sebelah utara kota Madinah. Gunungnya sendiri tampak berbeda dibanding dengan gunung-gunung yang lain, karena tampak kayak kemerah-merahan, karena memang batunya itu ada unsur marmernya, dan demikian pula ya ada unsur granit, batuan granit dan batu mulia. Maka ketika malam hari terutama kena cahaya, itu ada sesuatu yang unik tampak dari gunung Uhud. Nah, di sini hari ini di sana ada pekuburan sekitar 70 syuhada Uhud. 2 orang diantaranya merupakan kader inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pamannya sendiri, Hamzah ibni Abdul Muttalib. Beliau dikenal dengan istilah Asadullah atau Asadur Rasulillah, singa Allah ataupun singa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada. Di sana pula ada Mus'ab ibni Umair, yaitu dai yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Madinah, sehingga berhasil kemudian menarik simpati orang-orang Madinah, sehingga sebagian di antara mereka menunaikan haji lalu berislam, dan kemudian Islam mereka bagus, dan mereka lah cikal bakal yang nantinya siap menampung keberadaan Rasulullah SAW ketika hijrah di kota Madinah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ini di sekitar Gunung Uhud ada masjid besar, Masjid Uhud, dan di samping masjid juga ada namanya bukit, dan bukit inilah di mana Rasulullah menempatkan pemanah-pemanah jitu dalam rangka melindungi pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 1000 agar tidak diserang oleh pasukan kaum Quraisy ketika itu.
pasukan Quraisy waktu itu dipimpin oleh komando utama dipegang oleh Abu Sufyan, dan kemudian bagian kavalerinya dipimpin oleh Khalid bin Walid karena beliau ketika itu masih jahiliyah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka napak tilas tentang peristiwa perang Uhud, yang mana peperangan ini bisa disebut tidak ada yang menang secara definitif karena semua merasa kalah dan semua merasa impas. Ya. Pasukan Quraisy sendiri mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan. Ya, jadi sebagiannya berkendara yaitu berkuda, dan sebagian lagi memakai pakaian jaket ataupun kemudian pakaian perang. Ya. Dan mereka kemudian bertemu dengan pasukan kaum muslimin ya, di Uhud ini. Ya, waktu itu pergerakan pasukan kaum musyrikin Quraisy bergerak ke kota Makkah, ternyata itu diupdate terus oleh Al-Abbas ibni Abdul Muttalib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa update terkait perkembangan terkini yang terjadi pada pasukan ini, termasuk jumlah mereka, termasuk posisi mereka, sambil kemudian memantau perkembangan pergerakan pasukan Quraisy menuju Madinah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan kalangan para sahabat, baik kalangan senior maupun kalangan junior. Ternyata setelah kemudian bermusyawarah, kalangan-kalangan muda yang tidak terlibat di perang Badar begitu semangat untuk kemudian menyongsong musuh di luar kota Madinah, di saat ya, sahabat-sahabat senior berharap mereka menjemput musuh di dalam kota. Dan akhirnya setelah musyawarah terjadi, ternyata opsi yang kemudian menguat dalam musyawarah yaitu semangat anak-anak muda, kaum muda untuk menyongsong pasukan kafir Quraisy di luar kota Madinah, dan itulah yang kita sebut di wilayah Uhud. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ini ya banyak diceritakan di Quran ya terkait dengan peristiwa perang Uhud, di mana ya kalangan kaum muslimin syahid sekitar 70 orang. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi keutamaan kita menemukan beberapa penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sebuah riwayat yang ditakhrij atau dirilis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai kita, wa nuhibbuhu, dan kita pun mencintainya. Nah, ini penegasan dan pengakuan dari Rasulullah SAW terkait Gunung Uhud ini. Gunung Uhud sendiri tingginya sekitar 1 kilometer dan panjangnya sekitar 6 kilometer. Ya. Nah, itu gunungnya. Adapun bukitnya tadi kita udah kasih isyarat bahwa di tempat pekuburan syuhada ada di situ bukit, dan itulah disebut Bukit Ar-Rumah, yaitu tempatnya pemanah ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat keutamaan lain lagi berdasarkan penuturan Rasulullah, kita menemukan dalam riwayat Ibnu Majah, begitupun dalam kitab At-Tabarani, Rasulullah SAW pernah menunjuk Gunung Uhud, kata beliau, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya, ini adalah Uhud yang mana ia merupakan gunung yuhibbuna wa nuhibbuhu, yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari diceritakan bahwa pernah Rasulullah SAW berada di Bukit Uhud ini, yang rumah ini, lalu tuh agak sedikit bergoncang bukit Uhudnya, lalu kata Rasulullah, uthbut Uhudan, wahai Uhud, nah, diamlah, kokohlah, fama alaika illa nabiyun, sungguh di atas engkau ini ada seorang nabi, au shadiq, juga ada seorang siddiq, au syahidani, dan 2 orang
syahid. Dan yang dimaksud oleh beliau Nabi adalah Rasulullah sendiri, au siddiq, ataupun seorang yang berstatus siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, au syahidani, atau dua orang yang disebut syahid yaitu Umar ibn al-Khattab dan Utsman ibn Affan. Demikian sedikit ulasan terkait peristiwa Uhud beserta keutamaan Gunung Uhud. Adapun ayat-ayat yang berbicara terkait dengan Uhud ini, perang ini, bisa ditemukan nanti di juz 4 yang berbicara terkait dengan perang Uhud ini. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.